Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya di channel Servis Pelosok. Apa kabar sahabatku, sahabat youtuber, sahabat subscriber dimanapun sahabatku berada. Saya doakan sahabatku semua senantiasa dalam keadaan sehat selalu dimudahkan dalam pekerjaannya, selalu dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya ya, amin. Baik sahabatku, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi sedikit tutorial ya, sedikit pengalaman bagaimana cara mengatasi satu buah kipas angin yang mana putarannya makin lama makin lambat, ataupun 1, 2, 3 putarannya sama, tidak ada bedanya, ataupun dia 1, 2 tidak mau berputar tapi putarannya pelan tapi tekannya kencang. Nah, di sini sahabatku ya, yang perlu kita pahami terlebih dahulu kita bongkar ya. Kita bongkar, kita bersihkan untuk dinamonya. Nah, untuk pembongkaran dan pembersihannya di situ video saya sebelum-sebelumnya banyak ya. Video saya sebelum-sebelumnya sudah banyak. Jadi di sini saya ingin memberikan sedikit penjelasan ataupun sedikit ya menerangkan bahwasannya kipas angin itu sebenarnya kerusakan tidak jauh berbeda sama kipas-kipas yang lain. Sebenarnya untuk kipas lambat itu bisa disebabkan kapasitor yang lemah ataupun kembung ya, yang pertama. Yang kedua bisa disebabkan yaitu bushing ya, bushing ataupun asnya, bushing atau asnya yang oblak ya, contohnya seperti ini bushing bekas, ini as bekas, contohnya seperti ini asnya oblak. Nah ini ya, posisi oblak begini biasanya kalau depan belakang dia tidak mau menyala ya, hanya berdengung. Jadi di saat dia mau menyala dia mengunci ya, dia ngunci tidak berputar ya, dia ngunci akhirnya as tidak mau berputar. Apabila kita teruskan ya, dia akan panas berlebihan untuk gulungannya, dan disitu akan terjadi panas berlebihan untuk berlebihan. Jadi nanti untuk termofiusnya akan cepat putus, karena kan dia termofius itu kan untuk mengatasi kumparan spool ataupun kumparan dinamonya ini. Apabila terjadi panas berlebihan, jadi termofiusnya akan mutus, yaitu menyetop arus yang masuk ke kumparan. Nah itu kegunaannya termofiusnya. Dan untuk selanjutnya sahabatku ya, apabila sahabat mempunyai satu buah kipas angin ya, merek apapun, 1, 2, dan 3-nya putarannya tidak jauh berbeda, itu juga biasanya disebabkan hampir sama ya, kerusakan di bagian kapasitor. Yang ketiga, apabila sahabatku mempunyai ya satu buah kipas angin yang mau berputar dibantu tangan. Nah ini bisa dipahami dulu ya, mau berputar dibantu dengan tangan, bisa dibilang disebabkan karena kapasitor juga, dan juga bisa dibilang disebabkan karena kumparan spool yang di bagian sini ya, yang di bagian sini dia terjadi korosi ataupun ujung kabelnya berjamur, antara kabel dan tembaga ini tidak saling menyatu ya, karena ada jamur, jadi arus terputus. Apabila putus satu aja, berjamur satu kabel aja, ibaratnya kecepatan satu, yang lain juga terhambat tidak mau berputar. Jadi seandainya bushing depan dan belakang sudah sahabatku ganti, as sudah dibersihkan, putaran asnya lancar, kapasitor sudah diganti, masih tetap berdengung, itu sahabatku cek di bagian kumparan ya, sahabatku cek di bagian kumparan. Nah contohnya, mohon maaf nih, saya ambilkan kumparan spool dulu ya. Sahabat, di sini sudah saya ambilkan ya, ini untuk kumparannya. Contohnya seperti ini. Jika memang bushing dan as sudah kita ganti, sudah kita bersihkan, bushing sudah kita ganti, asnya sudah lancar, kapasitor sudah kita ganti, tapi dia tidak mau berputar dibantu tangan, ataupun dia hanya getar tidak mau berputar walaupun dibantu tangan. Nah contoh ini ya, contoh di sini sahabatku ya, apabila terjadi ini kabel tembaga ya, ini kan ada kabel tembaganya nih sobat. Ini saya contohkan saja supaya paham sahabat-sahabatku ya. Di sini bukan saya sok pintar, tapi di sini saya hanya ingin berbagi. Contoh seperti ini sahabatku ya, ini kan ada kabel tembaganya. Seandainya ini kabel tembaga, ini kan ada dua kabel tembaga nih ya yang tersambung. Seandainya putus satu saja, dia tidak tersambung, itu bisa menyebabkan kipas angin tidak mau berputar. Padahal ini jalur kecepatan 3 warna merah, tapi tetap sangat berpengaruh ya, tetap tidak mau berputar.
terkecuali 1-2 mau berputar tidak mau, yang 3-nya tidak mau, itu bisa rusak di bagian tombol, padahal kita tes normal semua, itu kerusakan ada di bagian tombol. Tapi kalau hanya bergetar tidak mau berputar ya, itu bisa disebabkan juga karena kapasitor yang benar-benar udah short ataupun udah mati, tidak berfungsi, ataupun di bagian atau tidak ada getaran, itu fuse termofuse-nya putus ya. Nah, kalau ya seperti yang saya sampaikan tadi, dia putarannya getar tidak mau berputar, padahal kapasitor baru, bosing baru, tapi tetap hanya getar, itu sahabatku cek di bagian kumparan sini ya. Nah, cek di bagian kumparan sini, di sini terdapat kalau dia menggunakan fuse itu terdapat 6 kabel ya. Tapi kalau tidak menggunakan thermofuse dia terdapat 5 kabel ya. Kalau tidak menggunakan thermofuse dia terdapat 6 kabel ya. Ini kan ada 1 2 3 ya, 3 4 5 ya, 6 ya, ada 6 kabel kalau tidak menggunakan thermofuse. Jadi di sini sebenarnya sama, tidak menggunakan thermofuse juga 6 kabel juga, hanya bedanya nanti di kabel kapasitor dan kabel hitam dari AC. Kalau kipas biasa ya, kalau kipas Cina itu, kalau kita beli dinamo di toko itu biasanya kabel hitam dan juga kabel kapasitor ini terpisah. Nah, di situ nanti di tengah-tengah terdapat thermofuse. Nah, itu ya kegunaannya thermofuse. Jadi apabila terjadi panas berlebihan di bagian dinamo ini karena putarannya lambat, putarannya berat, thermofuse ini nanti akan putus ya, akan putus. Jadi dia pelindung ya, pelindung di bagian kumparan spool ini. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan, apabila memang ada kerusakan kipas angin ya, lambat, mati total, getar ataupun berdengung saja, itu kita pahami dulu untuk kerusakannya. Nah, di sini untuk kipasnya sudah saya bersihkan tadi ya, sudah saya bersihkan, bosing sudah saya bersihkan, asnya sudah semuanya sudah saya kasih pelumas juga. Dan ternyata sahabatku ya, nah ternyata setelah saya cek, kerusakannya ada di bagian kapasitor ya. Ini ya, bisa sahabatku perhatikan di sini kapasitornya kembung ya, ataupun mau meletus nih ya, kembung, hamil. Jadi di sini ukurannya 2 mikro plus 5% ya, sama. Di sini juga saya sudah ada penggantinya 2 mikro plus 5% ya. Nah, di sini kita pasang dulu sahabat ya, kita pasang dulu ya. Nah, jadi kita teliti dulu berbagai macam kerusakan ya, berbagai macam kerusakan. Jadi jangan langsung kita ambil keputusan, wah ini kerusakannya ini ya, langsung kita beli di toko. Jangan, kita buka dulu, kita selidiki dulu, kita cek dulu, setelah itu baru kita untuk memutuskan ya, kita putuskan bahwasanya ini loh yang jadi penyebab kenapa kipas mati total, ini loh jadi penyebab kipas tidak mau menyala gitu ya sahabatku ya. Jadi alangkah bagusnya, alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembelian barang. Takut ya, kalau buat pribadi sayang ya, kalau sudah beli tidak terpakai. Kalau kita insya Allah ya, walaupun kita beli tidak terpakai, tapi suatu saat pasti terpakai juga karena kita sebagai tukang servis ya. Tapi kalau untuk pribadi sayang ya, kalau sudah terbeli nanti nggak terpakai ya, jadi buang-buang modal ya. Jadi di sini saya memberikan ya caranya untuk mengetahui ya, salah satu apa penyebabnya bagaimana. Nah, di sini sahabatku untuk kapasitor penggantinya sudah saya pasang ya. Jangan lupa usahakan dibungkus ya, menggunakan isolasi hitam boleh, menggunakan selongsong boleh, tapi sebenarnya yang bagus yang menggunakan selongsong ya, selongsong bakar ini, jadi dia kuat, tidak khawatir lepas. Kalau isolasi masih mau lepas dia ya, kalau sudah lemnya tidak melekat dia pasti lepas. Selanjutnya kita pasang sahabatku ya, kita pasang di posisinya di sini, yang mana tadi kita buka. Posisinya di sini ya. Nah, ini kita pasang dulu. Oke, setelah itu sahabatku kita coba ya. Setelah kita coba,
Setelah kita ganti kapasitor, kita coba kita nyalakan apakah masih melambat. Yang mana tadi kita tahan dia berhenti ya, kita coba kecepatan 1 ya. Nah ini kecepatan 1 kencang ya, 2, ini 2 sobat. Nah ini lumayan kencang, aku nahan ya, 3 ya. Nah ini kita tahan dulu. Nah ini tidak mau berhenti sobat, yang ketiga ya. Nah ini yang ketiga masih kencang nih, saya tahan kuat loh ini sobat. Nah ini ya, sangat kencang sekali, dan alhamdulillah ternyata di sini kerusakannya memang benar, kerusakan ada di bagian kapasitornya. Jadi di sini sahabatku, videonya saya tidak memberikan tutorial perbaikan ya, tapi di sini saya memberikan penjelasan sedikit. Semoga ada manfaatnya, semoga ada gunanya ya. Bukan sok pintar di sini saya ya, tapi saya di sini hanya berbagi. Semoga ada poin-poin yang bisa dipetik ya. Semoga saja ya ada yang bisa dipetik. Dan di sini saya ingin memberitahukan bahwasanya kalau air termofius putus sih usahakan jangan dijemper ya. Lakukanlah pergantian sesuai yang mana pada umumnya ya. Jika memang ada termofiusnya putus, ganti saja, tidak usah lakukan penjemperan. Pertama, termofiusnya juga murah ya, 1.500, paling mahal 3.000 kalau di toko. Yang kedua, cara pergantiannya sahabatku bisa simak video teman-teman kita ya, para youtuber kita yang selalu membagikan tutorial perbaikan elektronik baik kipas. Jadi di situ sahabat jangan malu memanfaatkan video teman-teman kita ya, para youtuber yang sudah senior, yang sudah master. Jadi di situ kita bisa petik ya, bisa petik pengalaman, bisa petik ilmu dengan secara gratis ya. Oke sahabatku, mungkin hanya ini ya yang bisa saya bagikan ya untuk kipas angin ya, yang mana bila terjadi melambat ataupun loyo ataupun lemah, jika memang sudah dibersihkan masih tetap sama, berarti untuk kerusakan ada di bagian kapasitor. Dan selanjutnya ya, jika sahabat masih merasa kebingungan, bisa dicek di video-video sahabat kita para youtuber yang lain, dan juga bisa juga sahabat cek di video saya ya. Insya Allah semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu. Dan saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.